Kakak Nodi kita mau nyanyi yuk. Ada Sony, mari kita nyanyi. Agak malu ya udah tua tapi ngomongnya kayak gini ya. Nggak apa-apa. Lagunya juga kayak begini. Kita nyanyi lagu zaman kita kecil kira-kira 46 tahun Ayo. lalu yuk. Ayo, kok kayak BNI 46. Mainkan. Ini kapan masuknya, Kak? Lupa kakak. Lupa. Ulang lagi ya. Tet. Yuk. Aku adalah anak gembala, selalu riang serta gembira. Karena aku senang bekerja, tak pernah malas ataupun lengah. Pada hari Minggu turun ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Asik. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Kendarai kuda supaya baik jalannya. Hey, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Hoi hoi, tuk tik tak suara sepatu kuda. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku Di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Di depan laptopmu, menantikan kami. Oh karena sekarang udah pakai laptop. Oh iya, kalau nggak di depan handphone. Ya. Bener-beneran. Oh karena kelasnya online. Kelasnya online. Depan apa lagi? Gue jalan Kagak nih dulu. depan apa lagi? Kagak juga, Pak. Kan ini lagi udah pada standby yang nonton menantikan rumahnya Nodi dan Sony. Dan hari ini kita spesial kedatangan dua sosok perempuan hebat Ya, yang menjadi seorang pemimpin. boys, dan siap untuk maju di 2024. Hey, oi. Habis merah-merah, coy. Gue juga merah. Lu kemana? Ini Gua nggak kepala apa merah. deh? Kepala Ini nggak apa apa- dulu nih? Ini 2024 maju merah tapi nggak ada tai lalatnya. Iya. Dan nggak ada Kan nggak ada kepala. tanduknya. Iya. Ini adalah dua sosok pemimpin di institusi masing-masing. Not. Betul. Ada Ibu Dita, emangnya Ibu Mbak nih? Teteh. Ibu dong. Kepala sekolah ya ibu. Ditonton sama anak didiknya. Iya. Jangan sampai di kelas panggil kakak. Ada Ibu Dita. Iya. Ibu Dita sebagai kepala sekolah dari SD dari SD SD. saja ya. SD saja ya. Gak apa-apa, sebut aja. Sebut Nggak merek, apa-apa. sebut merek. Nggak apa-apa. SD Santo Yusuf Jalan Jawa. Iya, bajunya udah Iya. dipakai kok nggak disebut namanya, ya kan? Aduh. Ibu Dita. Satu lagi ada Bu Eva. Bu Eva Iya. dari mana? Hai, saya Ibu Eva dari SMP Santo Yusuf 2 Jalan Jawa juga. Jalan Jawa Jadi juga. ini ada sosok kepala sekolah SD dan SMP. Kepala sekolah itu jabatan ya yang dikasih dari yayasan. Kayaknya kita bukan kepala sekolah ya. Nah, Kita bukan guru kepala sekolah. aja, guru yang dikasih tugas tambahan gitu. Oh. Guru yang tugas tambahannya kok lebih berat ya? Kepala sekolah. Namanya juga nambah cuy. Oh, ya. nambah. Gak apa-apa kan, yang penting ada tambahannya. Iya. Pertanyaannya lagu anak-anak tadi yang kita nyanyi betul. itu ada anak gembala. Betul. Terus juga Anak gembala. Anak gembala. Bener ya? Iya. Oh, anak gembala. Iya bener. Anak gembala, bukan gembala sidang, beda lagi. Oh iya, beda lagi. Urusan Itu urusan lu ya. Iya. Heeh. Anak gembala. Terus itu lagu yang kedua judulnya apa sih? Pada hari Naik Minggu. delman. Banyak orang salah itu pada hari Minggu. Padahal itu lirik pertama. Lirik pertama. Sama yang lagu terakhir itu Pagi Ceria. Pagiku Pagiku cerahku. Itu tuh masih diajarkan sama anak zaman sekarang gak sih? Bu Ibu? Nah, Bu Ibu. Lagu-lagu anak-anak itu tuh. Kalau ibu-ibunya mah saya yakin jamin pasti ngalamin lagu-lagu itu, ya kan? Iya. Atau mungkin penciptanya ya, jangan-jangan deh. Tua amat, Pak. Ngalamin aja udah cukup tua. Lagu itu masih diajarkan ke anak-anak zaman sekarang gak sih? Lagu-lagu seperti itu. Kalau zaman sekarang tuh bukan kita yang ngajarin mereka, biasanya mereka mereka yang yang ngajarin ngajarin kita. Loh, Ya. kok malah kebalik? Kok malah kebalik? Iya. Kenapa bisa kebalik gitu? Bukannya harusnya Iya. Kan guru tuh digugu dan ditiru, katanya Ah, gitu ya. guru. Sekarang murid berarti yang ditiru, yang ngajarin Enggak maksudnya. ditiru sih, enggak ditiru juga Bahasanya nggak gitu. gitu. Karena kita
kayak belajar sama-sama justru Oh, gitu. betul. Yang kita hidup ini di tahun 90-an saat Iya. SD, aku sama Ah, Nodi nih. iya, 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 Nah, iya, jadi iya. saat itu sifat pembelajaran itu cenderung satu arah ya. Ya, Yang kita mendapat dari guru. Makanya Iya, kita iya, tahu iya, lagu-lagu iya. seperti itu Iya. tadi itu. harus hafal kalau Harus dulu. hafal. Betul. Nah, biasanya guru yang ngajarin. Iya. Betul. Sekarang aja contoh gampangnya lagu, ternyata siswa pun bisa, Bu sekarang tahu lagu ini nggak gitu ya? Betul. Jadi Hmm, misalkan Kayaknya mereka lagu-lagu yang sekarang tadi kita nyanyiin tuh nggak ada yang tahu kali ya. Suzon. Ya kan, ya kan ini nanya. Masih diajarkan berarti? Nggak diajarkan secara langsung ya anak-anak ini lagunya gini alah gitu, tapi yang kadang mereka cari tahu sendiri juga Iya. atau misalnya guru juga ngasih trigger gitu ya untuk misalnya lagi ngebahas ini gitu, kira-kira kalau mau dibuat lagunya seperti apa, nggak harus juga sih lagu Oh, nggak itu, kadang mereka nyiptain sendiri lagu yang lebih ajaib, lebih Wow, keren. hebat. bikin sendiri lagunya. Yui. Yang tadi judulnya apa? Eh, Runtuh. Itu kalau bikin Loh, sendiri. itu ada penciptanya loh. Itu ada Nggak, penciptanya loh. Pemirsa sekalian, tadi di off air kita sempat ngobrol mau nyanyi lagu apa, dia nyeletuk lagu runtuh. Runtuh. Iya, iya. Kita bingung berdua. Yang Lagu perasaan ini kan runtuh. pengalaman penyiar radio ada, tapi lagu runtuh siapa dulu yang nyanyiin? Iya, ternyata memang ada lagu Memang ada. runtuh. Nah, jadi Iya, artinya anak zaman sekarang tuh diperkenalkan dengan lagu angkatan kita dulu mah masih aja, tapi Iya. mereka punya kemampuan juga untuk bahkan menciptakan lagu Explore sendiri. Iya kan aja. tadi Wow. bilangnya punya kemampuan. Misalnya dalam satu kelas aja berapa? 20, 25 siswa, 30 siswa. Gurunya satu. Informasi yang masuk di kelas, istilah yang masuk di kelas, satu informasi untuk semua atau banyak informasi yang bisa berasal dari mana aja kan Oh. anak-anak punya akses banyak Nah, untuk memang ini punya knowledge bedanya yang banyak. anak dulu dan anak sekarang ya. Kalau kami Iya. bisa mencap diri kami anak dulu nih. Betul. Masih ngalamin catur wulan. Pokoknya waktu Seangkatan lah kita. Yoi. peletakan batu pertama Taman Siswa Ki Hajar Dewantara, Nodi MC-nya. Ya, betul. Iya, ya nggak tua-tua banget lah. Kebetulan waktu itu yang jadi protokolernya untuk bawa Ki Hajar Dewantaranya Sony. Aku bagian yang ngomong, silakan. Ngomong, Aku iya. nggak setua itu kita. Highlander jangan-jangan Wah. kalian ya. Oh, Yang tahu istilah Highlander juga anak lama. Yang cuma tahu Highlander anak lama loh. Betul. Christopher Lambert kan. Iya, benar. Ya, Kayaknya di immortal, RCTI, Iya, immortal. SCTV. Immortal. Iya, 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 Oke, iya. ini Aduh. kita hari ini ngobrolin spesial. Kenapa kita ngobrol sama Ibu Eva? Ini panggil Ibu aja nanti. Ibu aja lah, Bu Dita dan Bu Dita Eva. dan Bu Eva. Ah, Ini iya. karena Eva atau karena Miss Dita. Miss nggak apa-apa. Ibu aja. Ibu aja. Ibu Eva dan Ibu Lebih Dita. Indonesia. Ini tentang concern. Kita ngobrol tentang concern tentang fenomena yang ada zaman sekarang nih. Iya. Nodi sudah punya putra Owen, umur berapa nih? Sekarang 6 tahun. 6 tahun. iya. Kabarnya seminari ya kalau kata Kebetulan 6 tahun belum penjurusan, Pak. sudah diarahkan sama Romo Samo. Kalau 6 tahun belum penjurusan, Pak. Oh iya iya. Gitu. Kita nggak ke sana ya. Kita Ya, nggak kalau kesana. Sony kebetulan anaknya dia masih di ini, masih di potnya JNE. Dalam pengantaran katanya statusnya. gitu. Nah, ini sekarang fenomenanya banyak sekali nih saat orang tua mulai concern, apalagi orang-orang yang pernah mengalami hidup di zaman 90-an. Kita tidak membandingkan mana yang lebih baik atau buruk, tapi yang mau kita soroti adalah perubahannya, Ya. dampaknya lebih baik apa lebih buruk secara dampak nih. Betul. Gitu. Dulu gua inget banget nanti kalau masuk sekolah tuh, masuk sekolah pertama masuk duduk terus doa, karena gue sekolah Katolik dulu. Iya, betul. Doa, terus di dalam itu sifatnya kita menunggu apa yang akan disampaikan guru tuh. Bahkan gurunya juga datangnya ditungguin. Ditungguin. Udah gitu pas kita mau belajar udah siap. Oh, artinya kitanya dulu yang harus siap nih. Nah, Baru guru akan memberikan sesuatu. gue masih ingat gurunya ngomong duduk dulu di meja. Oke, kalau Duduk di kalian meja, nggak wah udah contoh yang gak bagus nih. Duduk di kursi dan meja guru. Oh, benar, Ya, benar, ya, benar. ya. Nah, lalu Salah. gurunya ngomong kalau Ya. anak-anak masih ribut, ibu nggak mau ngajar. Nah. Diam dulu kalian, baru ibu mau ngomong. Nah, Betul. gitu ya. Nah, sekarang tuh yang gitu-gitu masih ada nggak, Bu? Berlaku nggak nih? Kurikulum yang dipraktekkan secara umum ya, kita bicara secara umum nih. Oh, Masih ada nggak? ngomongin kurikulum ya? Aduh berat. Enggak, cara lah, Cara. caranya. Yang Bu Eva mungkin ada. Nih, ngomongin Secara- anak dulu ya. Tadi Ah, soalnya ngomongin. ke-trigger sama anak sih. Boleh. Ngobrolnya. Deketan Bu ngomongnya Bu. Sorry, maaf ya Iya. terbiasa. Terbiasa di Santuy kelas saya gitu kan. ya. Enggak biasa di kelas kan ngomongnya kagak pakai mic Iya, ya benar. kan. Ingat Bu, kali ini Ibu masuk podcast. Podcast Komsas Bandung namanya Rumah Noni. Oh iya, Oh siap. iya, masuk podcast Cie. perdana loh ini perdana loh ini. Gusti Iski. Ya itu Oke, bener-bener. bahas balik anak lagi nih. sih.
ngebahas tadi tertrigger dengan anak ya. Iya. Anak zaman dulu kenapa sih beda dengan anak zaman sekarang? Iya. Kayak coba kita mikir balik deh. Hmm. Sebenarnya mereka kan sama juga kan? Sama apa coba? Sama Sama anak-anak. anak-anak. Iya. Bener. Betul. Terus kira-kira gimana bedanya maksudnya? Jadi ngerasanya bedanya tadi di mana gitu dengan anak-anak itu tuh gitu dengan Ini podcast anak-anak kita apa sekarang. podcast mereka? Iya. Kok mereka yang ditanya? Ini kita bakal dapat pontan nggak? Kalau dapat pontan kita jawab nih. Iya, karena nanti kan kita nih sama-sama Iya. ngobrol ya Iya. gitu. Iya. Sebenarnya bukan jawaban aku atau jawaban Bu Eva nih Iya. nanti yang jadi Bener. ini bener enggaknya Iya. gitu ya. Mm-mm. Tapi kita coba nih ngegali juga Oke. kalau menurut teman-teman juga gitu. Nah itu bedanya maksudnya Iya. kan sama-sama juga anak-anak gitu, sama-sama manusia gitu Iya, sebenarnya gitu kan ngelihatnya seperti itu gitu. Kenapa sih harus dibeda-bedain gitu? Tapi kan perbedaan ini yang memang Mm-mm. mau kita obrolin sekarang nih. Mau kita korek. Betul. Artinya perubahan itu pasti ada, baik itu dan banyak faktor yang bisa melatar belakangi perubahannya, Ya. kebutuhan segala macam. Mm-mm. Nah, saat itu kita membandingkan tapi dalam artian bukan mencari yang lebih baik. Ah. Perubahannya di mana gitu. Dulu yang kita sampaikan tadi cenderung satu arah nih kalau kita masuk kelas, mulai kegiatan belajar mengajar. Oke. Nah, sekarang apakah itu masih relevan Mm-mm. dihadapkan dengan generasi kita bicara sekarang alpha atau Z? Karena ternyata gua tuh milenial awal. Milenial awal, betul. Generasi Kita. Y. Y itu kan milenial tapi awal banget. Kalau Mbak Rosa kan baby boomer ya. Nah, ini dihadapkan dengan generasi alpha Iya. atau X. Apakah hal-hal tadi yang sifatnya satu arah, Iya. kemudian pembelajaran yang sifatnya dicekokin, itu tuh masih relevan gak sih Bu Eva? Menurut Bu Eva gimana? Nggak, kalau aku ngelihatnya gini dulu. Iya. Misalkan Mm-mm. ketika tadi balik Ya, lagi balik ya lagi. kata kuncinya anak nih. Mm-mm. Yang dibahas anak umur berapa misalkan Ya. SD sebutin. SD anak umur 6 6 sampai 12 lah. 12, Ya. oke. 6 sampai 12. Anak SD sekarang umur berapa sih? 6 Hmm. dan 12 Sama juga dong. juga. Iya, sama. betul. Sama juga sih Ya. umurnya. SD dulu dan SD sekarang Umurnya sama. Koma. Sosok Tuh. Biar nggak ngantuk. Soalnya kalau gedenya udah segini kayaknya yang SD-nya nggak 6 sampai 12 ya kan. Nggak mungkin. Saya ini. kebetulan umur 15 baru SD. Iya. Kalau Nodi mah gedung SD-nya, Mbak. Nah itu jadi istilahnya kalau ngomongin anak dulu SD itu umur 6 sampai 12. Sama juga sekarang umur 6 sampai 12. Lalu dari segi misalnya usia perkembangan ya sama aja Sama sebenarnya. aja. Lalu Mm-mm. balik lagi kayak tadi pertanyaannya perubahannya di mana? Ngajar ya hampir sama lah teknisnya misalkan mereka menunggu dan seterusnya. Tapi kan mungkin ada rasa yang ada sedikit perbedaan rasa ketika kita masuk ke kelas. Kalau Oke. zaman dulu bener-bener lipat tangan, tutup Nah, mata, gitu. kayak set gitu. Mm-mm. Kayak kita tuh di create atau kita tuh di setting untuk yang yuk ini sekolah kamu harus ABC dan Iya. seterusnya gitu. Iya, iya. Tapi kalau sekarang anak usia 6 sampai 12 atau saya di SMP misalkan 12 sampai 15, gimana ketika masuk sekolah itu kamu nyaman atau apa? Iya. Tergantung apapun ya, misalkan nggak masuk kategori milenial kah, nggak Iya. masuk dia generasi apa dulu, enggak, tapi si manusianya dulu yang As a human Iya ya. kan, Human Oke. istilahnya kan Ah. gitu. iya dasar-dasarnya sama aja kan, dia umur 6, Iya, dia betul. manusia umur Perilakunya 6 gitu-gitu juga anak umur gitu. segitu. Sebenarnya yang ngebedain yang kayak Meng- fokus yang ngebedain itu apa sih yang mau dilihat gitu? Iya, kalau Apanya sekarang- sih? Kalau sekarang memang banyak yang mengkotak-kotakan seperti yang Nah, tadi itu. Sony bilang ya, Iya, betul, generasi betul. Y yang Z gitu, Iya, alpha. nah. Dan memang katanya juga generasi zaman anak sekarang Itu itu kata siapa ya? Terus satu lagi maksudnya ya benar sih jadi tapi ke-triggernya itu dari gitu. risetnya loh, Mbak. Aku Ada pernah baca. riset, betul, Memang ada risetnya penelitian bagus, betul. jurnal. Betul. Ada risetnya juga gitu. Tapi kalau kita gali lagi, mungkin ya kita refleksiin lagi, kita juga ngalamin ya jelek-jeleknya mereka. Misal mereka males katanya nih generasi ini Mager. sekarang teh Iya. mager nih, Istilahnya. pengen rebahan terus. Lemah. Gitu ya. Kadang-kadang aku juga kayak gitu loh. Aku tuh remah. Aku itu tidak berdaya aku gitu tuh ya. Aku tuh seneng pengennya juga rebahan. Rebahan gitu ya. Di usia boomers ini ya maksudnya. Iya, itu dia gitu. Bener loh, bener asli Iya. bener kayak gitu loh. Emang- Artinya nggak hanya mereka doang gitu iya. kan. Aku juga Sebenarnya dia juga. ada sisi yang ini ke kita atau dari sisi kita di mereka kan enggak, sebenarnya sama Jadi aja. kita coba luruskan dulu
bahwa kita tidak bicara tentang angkatan, kita bicara tentang sifat alami dasar manusia. Kata Manusiawi atau kuncinya enggak gitu ya. manusianya itu, Manusianya manusia aja sih. itu ngelihat Iya, iya, as iya. human Sok being. dan Iya, jujur ya, itu. jadi guru juga kadang lagi malas ngajar malas we nya sebenarnya. Ngaku aja ada masalah. malasnya? Iya. Iya. Aduh, gitu. males mau Nobody's berangkat. perfect gitu Betul. kan. gitu Cuman kan. kalau bagian kita buat jadi host Rumah Noni semangat karena motivasi kita batagor salah satu. Oh, itu. Yang tadi kita makan. Oh, yang tadi. Oh, Iya. makanya Sponsor. semangat. Pasti semangat. Energinya dari situ. Nah, ini berarti kalau ngomongin kita coba mencari celah nih ya. Celahnya dalam artian gini. Sekali lagi yang kita obrolin ini kita hanya melihat fenomena supaya minimal orang-orang angkatan kita yang sudah punya pengalaman hidup dan ngalamin pengalaman kita bersekolah saat itu, kita mengerti kenapa zaman sekarang oh ada perubahan yang terjadi. Iya, Misalkan iya. contoh gampang, Not, kalau salah dulu sama guru kan Cepret, Cepret. pakai penggaris. zaman dulu kita mau ngelapor ke orang tua. Wah, tadi saya dipukul, malah kita dipukul 2 kali. Dua kali. Kamu sih nakal. Ngalamin ya, Son, ya? Ngalamin banget. Mm. Zaman sekarang orang tuanya itu kan angkatan kita dulu, Betul. mengalami masa yang berbeda. Teman-teman gua dan Sony nih. Betul. Gitu ya. Nah, tapi sekarang punya respon yang berbeda ternyata. Saat anaknya diperlakukan seperti itu, mereka lebih defensif. Kita nggak jaji, kita nggak pukul rata, tapi Pukul tangan tapi. Iya. Tapi hal ini ada. Maksudnya kita bisa tahu dari media segala macam. Nah, ini kan berarti ada perubahan, pergeseran gitu-gitu. Nah, bukan mencari yang lebih baik atau lebih buruk ya, tapi di sekolah manapun ini terjadi ya, Bu ya. Di angkatan di tahun 2000-an ini itu tuh memang seperti itu culture yang terjadi. Kayaknya kalau artinya ngomongin perubahan pasti dari segi manapun ya, Iya. nggak mesti pendidikan, Iya, formal, iya, Oh, betul, ya. betul. Dan sesuatu yang pasti itu adalah sesuatu yang ketidakpastian iya itu. perubahan itu kan perubahan bisa itu. Jadi artinya kalaupun ada perubahan, gimana sih respon kita seperti tadi, respon kita terutama kalau kita di dunia pendidikan itu bukan ya. Iya, betul. Iya, jadi memang kalau sekarang itu kan zamannya VUCA katanya teh. Fuka. Volatility, uncertainty. Oh, filateli kumpulin. Oh, lain eta mah beda. Ini keluar pagar sina. Lain. Fuka. Fuka. Lambaikan tangan ke kamera. Fuka. Fuka itu apa, Bu? Maksudnya intinya tuh kita tuh dihadapkan suatu masa nih, apalagi masa pandemi ya, yang tidak pasti, yang benar-benar ambigu, yang kita nggak tahu ke depannya tuh gimana gitu ya. Kayak kita sedang jalan di labirin, kita ngeraba-raba teuing lah pokoknya gitunya. Nah, itulah pokoknya teh seperti itu. Nah, tadi yang kata Bu Eva bilang, gimana nih harusnya kita merespon Itu kan kayak ini? Kalau Gitu banyak kan? ketidakpastian tuh istilahnya kan kayak mun dicai teh keruh gitu kan. Gimana kita mau melihat jernih, ngelihat jernih. Kalau Jernih teh ngomongin susah ya. kita di sekolah ya ngelihat jernih siapa sih, kayak kan fokus utama kita juga si anak tadi. Kita balik lagi ke tadi si anak 6 sampai 12 sampai 15 gimana kita ngelihat ngelihat manusianya. Artinya Betul, kan manusia. ada guru di situ, ada anak murid di situ, Iya. even ada kita Elemennya juga banyak. iya. Tidak Tapi hanya si ngelihat Betul, ketidakpastian yang tanda petik Di abu-abu luar itu atau ya. apa gitu, kita bisa ngelihat jernih gimana ngelatih itu kan, supaya Ngelatih itu, ngelihat perubahan iya. atau dampaknya itu nggak kayak gitu Langsung atau reaktif gimana Iya, gitu iya. respon Iya. kita Karena gitu. responsifnya kita kan langsung wah Spontan, uhuy banget. uhuy gitu, emosional tinggi gitu ya, banting-banting sana sini. Tadi tidak tahan melihat anak-anak seperti itu, jebret gitu kan. Bisa tonton. Iya. Nah, ini mulai nih peran-peran antagonisnya keluar. Kami senang bumbu-bumbu ini. Ini kayak ibu-ibu di film Doaku Harapanku. Dia tidak tahu aku sudah memarahi anaknya. Biarkan saja, akan kujebak anaknya nanti. Mau di sini mau di kelas sama aja. Nggak pakai topeng, nggak pakai topeng. Satu lagi topeng tadi. Jadi kita tuh berusaha gimana membangun relasi tanpa topeng. Karena esensi Aslinya lu di sini, aslinya kau di sini, jadi sama juga ketika di kelas gitu. saya ini Ini obrolan ruang guru ya sebenarnya. Tapi Bapak Ibu dan teman-teman jangan tahu nggak itu karena relasi kita so close and personal tuh kayak Iya. gitu. Iya betul. Dan ini adalah memang literally kita lakukan kalau kita ngobrol bersama dengan teman. Dan ini forumnya bukan forum di ruang guru. betul, tenang aja. Enggak apa-apa. Ini Cuman di yang ruang nonton anak didik.
Ini di rumah Noni. Ya kita Tenang aja. larang-larang mereka pakai bahasa itu ya. Jangankan para guru ya, Romo aja yang masuk rumah Noni kita pindah-pindahin. Enggak, bercanda. Iya iya iya. Ya balik lagi Hati-hati. tadi sih sebenarnya. Tanpa topeng. Betul. Jadi kita ngelihat sosok si anak ataupun teman kita ataupun Pun saya kita Bu Eva, sendiri gitu pun kita sendiri berusaha untuk gak ya ngelepasin Belajar image ya, ngelepasin belajar itu. untuk ngelepasin. gak gampang. Gak gampang, susah. Itu juga kita sedang Lagi belajar ya, bener-bener proses belajar. kita tuh. Dan kita juga pengen supaya, artinya bukan ini harapan sih, sebenarnya harapan ini image juga sebetulnya. Iya, Tapi betul. maksudnya kita tuh berupaya juga untuk menemani si anak ini juga untuk Benar. menyimak dirinya, mengamati dirinya sendiri gitu. Sehingga nanti di dalam pola pikirnya itu akan tertata, lebih tertata gitu ya. Hatinya juga tidak luber, tidak gampang ambekan, baperan dan sebagainya. Nanti doingnya pun akan menghasilkan doing betul, yang betul. bagus ya. Kalau gitu, sorry saya potong nih Bu Dita. Apakah berarti sifat ini yang kita nilai anak zaman sekarang rapuh, gampang baper segala macam, itu bukan sifat dasar alamiah orang-orang yang lahir tahun sekian. Kalau kita ngomongin teori generasi ini ya, kan kita jaji nih sekarang banyak orang. Generasi alpha, ada yang bilang generasi strawberry. Kenapa? Yeah. Tampilannya cantik tapi dalamnya fragile gitu. Itu kan jajinya kita aja. Seolah-olah orang yang lahir kayak given by God aja. Lu lahir tahun segini, lu akan baper, akan lemah, padahal tidak. Padahal itu dilatih itu tadi ya, bagaimana supaya mereka. Nah, kalau gitu apa yang membuat banyak orang termasuk generasi kita punya penilaian seperti itu nih Bu? Kenapa anak zaman sekarang kok kesannya rapuh? Apakah pola didiknya? Ya. Apakah ini bukan hanya di sekolah ya, di keluarga sangat mungkin. Atau padahal orang tuanya orang tuanya hidup di zaman di tempat edan. Atau saya malah berpikir jangan-jangan setiap orang juga baperan, rapuh dan lain Pada dasar sebagainya. sifat dasarnya. Sifat dasarnya pada masanya masing-masing. Pada masanya. Aku menang. Pemirsa, terima kasih masih mengikuti episode-episode dari Rumah Noni, rumahnya Nodi dan Sony. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga jangan lupa yang paling penting adalah share ke teman-teman lainnya. Ajakin mereka untuk nonton Rumah Noni. Betul, dan kalau kira-kira Bapak Ibu pemirsa semuanya ingin mempromosikan produk apapun di Rumah Noni, langsung aja hubungi nomor telepon yang ada di layar Bapak Ibu semuanya ya. Dan nanti logonya akan ada di sini, di sini, di sini, dan di sini, sini. Di sini nih. Oh iya. Sini. Ini serius. Serius ini serius Nggak ya. bercanda. Serius. Kenapa kita bikin insert ini? Banyak yang mikir itu tuh selama ini bercanda. Ternyata beneran. Ya. Jadi kita saling bantu. Kita akan promosikan juga produk Bapak Ibu pemirsa semuanya. Bapak Pastinya Ibu juga bantu kami lah. bantu kami dengan cara yang Rumah Noni banget. Kita tunggu. Bye, God bless. Kata judging itu aja kita Iya. lagi belajar untuk mencoba nggak judging. Oh, oke. Kalau misalkan bolehlah di luaran mengatakan anak sekarang itu begitu ABC, rapuh dan seterusnya. Kita belajar malah nggak judging. Ya. Itu satu dulu. Lalu Kalah lagi kan? satu belajar nggak judging dulu. Iya. Nggak judging berarti kan nggak menuhin kepala kita Yes. dengan labeling Iya. kamu Iya. bodoh, kamu kurang atau kamu rapuh dan seterusnya. Yuk belajar itu dulu. Oke. Ketika kita masuk ke kelas, ya balik lagi jadi guru ngelihat anak kayak gitu. Pertama belajar nggak judging. Lalu kemudian apakah kamu pas momennya orang tua tuh sebenarnya punya sifat rapuh juga dan Iya. sebagainya. Tiap orang mau anak mau guru itu punya momennya sendiri-sendiri. Itu juga yang kemudian kita harus hargai dan sadari gitu. Jadi pun kita nggak akan mengatakan, oh momen A pasti begini atau Oke. kita nggak punya. Itu unpredict ya Bu ya? Betul. Jadi betul. benar-benar sangat-sangat bisa terjadi secara spontan. Tiap Oleh orang siapapun. memang Oleh siapapun betul. dimanapun. Iya benar. Nah, Iya. itu yang maksudnya kita sama-sama berefleksi sih dan menginquiry, mencari tahu sebetulnya Nggak tuh. bisa bahasa Inggris. Ya, minimal nggak judging itu. Kalau Iya. nggak judging Ya. coba nggak banyak pikiran. Ya. Gitu. Kalau nggak banyak pikiran keluar ya kita lebih banyak pikirnya untuk diri sendiri. Tapi artinya menyadari apa yang kepikiran kita. Misalkan kata judging tadi misalnya kamu pakai baju kotak-kotak, bisa di pikiran pakai baju kotak-kotak ya kita nyadarin bahwa saya sedang ngatain kamu pakai baju kotak-kotak. Oh, Ya udah iya, gitu iya. gitu. Menyadari bahwa saya sedang ngatain kamu pakai baju kotak-kotak. Itu aja dulu.
Terus emang baju kotak-kotak ini apa nih? Kenapa? Apa salahnya? Kita ngeliat lagi. Mendefinisikan Iya, sendiri pada observasi. akhirnya. Nah, Coba itu nanti gitu. terus dicari tahu gitu ya. Kitanya sampai sendiri kita gitu. sendiri loh ya, anak Kan sendiri nanti kau yang akan cari tahu gitu. nggak harus juga kepikiran, kamu harus pakai baju kotak-kotak ya gitu. Kitanya enggak, ya akunya aja yang mikir, kau tuh pakai baju kotak. Padahal si orangnya biasa saja dengan Iya. identitas Iya. dia. Tapi datangnya dari luar malah orang yang memberikan Label. judgmental Ya, labeling betul. itu. Karena Tapi image. yang penting akunya sadar bahwa sekarang aku tuh lagi ngatain kamu pakai baju kotak-kotak nih. Oke. Nah, Berarti kalau gitu juga ibu-ibu guru ini melihat siswanya setiap kepala siswa yang ada di dalam Masing-masing kelas nih ya. masing-masing nih, Uniqueness-nya. uniqueness-nya. Betul. Oh, Dan pakai baju orang kotak. yang A dan yang B itu Beda. pasti berbeda. Pasti beda. Terus penanganannya gimana? Apa disamaratakan atau gimana kalau zaman guru zaman sekarang nih? Kita Maaf, soalnya nanti saya bakal cerita hal yang sesuatu yang kayaknya agak ada yang ujung rada-rada. jurang nih, ujung jurang nih. Ini kaitannya sama Nodia, bagaimana teachernya how to handle. Ya. Ya nanti boleh di-share. Tapi sekedar pengalaman, dulu kita satu kelas kan 48 siswa. Oh iya, ngalamin Sony sama dengan huruf S berarti ada di absen Absen ke belakang. 30 something. Orang Y teh absennya ieu terakhir wae. Kan Dita. Yohana Dita. Oh, Yohana Dita. Terakhir Iya. wae. Sahabat Jadi- atau nah lain Dita Yohana. Dan kami sangat sangat bersimpati untuk teman-teman yang bernama Aat ya, karena duduknya di depan kalau ujian. Aat kalau nggak Aan. Aan, ya. Gitu ya. Aam gitu kan. Gimana nih Bu? Penanganannya? Penanganannya Ah. person by person ini seperti apa? Betul. Kan nggak Ya. gampang dong. Betul, gitu. betul. Makanya itu karena tadi kita ngelihatnya di potensi ya, bukan Hmm. di problem. Kalau kita ngelihatnya di problem kita capek. Ah. Si anak ieu tah teu dek cicing, si Oh, iya. anak Kudu ieu tah dikieukeun, kudu kudu dikieukeun dikieukeun. gitu kan. Si anak ieu tah loba teh ngomong tah gitu. Iya. Kok sampai ke hati ya Bu ya? Agak perih ya, perih ya. Sakit. Sakitnya tuh di Kerasa banget barusan. Tapi si anak yang banyak ngomong ini ternyata kayak gini dong. Kayak Iya, iya. gini gitu lah. Iya. Jadi Kalah. Orang makin matak dah. Si anak yang banyak ngomong ini gimana? Jadinya kan maksudnya dia bisa mengembangkan potensinya. Ada potensi, nih. betul. Banyak omong itu bukan hal yang buruk, Ya. tapi kalau dilihat jadi potensi hal yang baik. Ya, Iya. gitu. Jadi kita nggak ngelihatnya di problem gitu. Capek Hmm, ngeberesin iya, iya, satu iya. problem, tutupin Iya. tutupin lagi Betul. gitu. Nah, gimana kita ngelihatnya sebagai potensi? Potensi, Makanya oh kalau yes. kita kita lagi coba, maksudnya dari Masih TK, SD, belajar. SMP, kita coba untuk memberikan ruang, memberikan wadah buat Ya. mereka gitu. Gimana gitu? Mereka dikasih kesempatan gitu. Kalau zaman kita mah mungkinnya pokoknya kata apa namanya peraturan kelas kudu kieu dari ibu guru Iya. katanya. Hmm. Sekarang coba kita tanya ke anaknya, diskusi yuk. Kira-kira kalau kelasnya nyaman, kita mau buat kelas Harus nyaman gimana? harus gimana Oh. ya gitu. Dan mereka senang dengan ditanya begitu. Oke. Respon. Oke Oke. sih. Jadi artinya mereka dihargai ya as a Ya. individu gitu ya. Hmm. Jadinya Ya, tuh dikasih. gitu. Ya balik lagi nggak Kasih satu arah yang kesempatan tadi tuh. Sony bilang ya. Iya, nah itu nanti arahnya ke Dilibatkan situ. gitu ya. Engage betul karena anak-anak sekarang itu sebenarnya kan mereka juga tadi mereka tuh perlu juga cara untuk merespon, mengungkap gitu kebingungan-kebingungan yang ada di kepalanya ataupun juga misalnya ya itu tadi dia juga punya ide banyak ternyata gitu. Ya. Nah, itu jadi ada hal kesempatan kecil. ditanya maunya kamu apa aja itu loh. Sesuatu yang Ah. jarang kita dapatkan Iya. di kurikulum atau zaman kita sekolah dulu, Guys, ngomong gampang Ngomong nama zaman orde Zaman- lama, orde baru. zaman caturula. Pantesan Not, kalau gue lihat tadi ya tentang potensi ya. Ya. Kalau guru yang memang bisa ngeliat, oh ternyata kekurangan siswa ini dilihat potensinya bisa bermanfaat. Dulu gue sering ngelamun, gue pikir potensi gue model gitu. Ternyata guru gue ngeliat, bengong aja lo ya. Emang mangong lu. Bang bengong, fokus. Oh iya ya Bu. Kirain model dulu gini Not, udah gaya gitu. Senyum 3 jarinya. Udah Senyum 3 jari. Kira gila, Untungnya dia nggak ngeces juga. Serem amat. Nah, berbicara kalau anak-anak zaman sekarang dengan online-nya, dengan berhubungan dengan gadgetnya, Oke. makin kesini kan juga tantangan guru tuh nggak gampang ya. Dalam iya. artian
Dulu sih kita belajar papan tulis. Sekarang kok belajar bisa dari tablet, dari komputer, dari laptop. Bahkan juga ketergantungan anak-anak zaman sekarang kepada gadget juga cukup tinggi. Dimulai dari usia dini loh ya. Termasuk anak saya. Ya pastilah. Ya kan? Dan pasti ibu-ibu guru juga pasti banyak sekali dapat curhatan dari orang tua. Ini Bu gimana ya, anak saya susah lepas gadgetnya, anu. Tapi seorang tuanya gini, iya Bu gimana ya anak Gimana saya Bu, tuh ya anak saya tergantung nih. banget sama gadget. Tuh, Bu lihat Bu, saya videoin loh Bu. Anak saya lagi nonton YouTube. Dianya sambil Anak saya nonton podcast Rumah Noni terus Bu. Nah, ini juga kan tantangan tersendiri untuk para guru. Dalam artian ini si anak juga memang seringkali ada keterlambatan dalam menyerap sesuatu karena dia mungkin fokus dengan gadgetnya, dengan tontonannya, dengan mainannya gitu ya. Nah, untuk guru-guru sendiri gimana nih caranya mendisiplinkan anak-anak seperti ini di sekolah, bukan di rumah. Lu jangan cranky deh, intinya gitu ya. Kasarnya gitu. Jangan cranky, gue bukan nyokap lu. Gue guru lu, gue siap ngedidik gitu ya. Gimana caranya menyikapi anak-anak yang memang ketergantungannya akan gadget cukup tinggi. Termasuk ya sekarang kami berdua mau nggak mau jadi kayak ketergantungan gadget. Maaf, ini bukan game ya Bapak Ibu, ini adalah contekan kami dari Mbak Rosa. Barusan juga ada gitar-gitar itu Mbak Rosa bilang tanya ini tanya itu. Mereka punya contekan, kita gak Betul. ada Ada contekan contekan. orang mana? Cing diping-ping juga kan. Saya masa zaman dulu kata. Ini buat pemirsa Rumah Noni yang nonton dari Polandia, dari Meksiko, ping-ping tuh paha. Betul ya. Jangan sampai dipingpong sama orang. Gara-gara urusan ping-ping. Tapi betul, ini ngomong-ngomong ya, kita juga mau nyapa yang di Polandia. Betul tadi Sony ada loh yang di Polandia ada. nonton kita. Makanya Sunda sedikit diperlitel-litel karena ada yang dari New York juga nonton. Tapi orang Indonesia yang Betul. tinggal di New York. Yang Kanada juga ada. Betul. Dari ini apa Timbuktu belum ada. Dihapunten. Dari Eritrea belum ada. Ya. Burkina Faso belum. Sierra Leone belum. Ngarep itu mah ngarep ada. Udah Bu berpikirnya. Bisa nggak kita lupa? Gua kasih kesempatan mikir lo malah ikut ketawa loh. Ya. Apa tadi pertanyaannya? Iya. Tambah ngeles. Gales. Kan kalau kata kuncinya gadget, segala sesuatu kan menurut kita juga pasti ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Oke, balik lagi kita belajar juga untuk melihat potensinya. Oke, dari gadget itu juga ada sisi positifnya. Anak bisa berliterasi segala macam. Balik lagi bicara tadi yang apakah kita yang ngajarin? Kan sekarang istilahnya juga ternyata ada banyak informasi yang mungkin knowledge anak lebih banyak dan kita yang belajar. Sama-sama belajar. Itu dari sisi positifnya. Lalu balik lagi pasti balance ya, yin yang dan segala macamnya pasti ada sisi negatif. Sisi negatifnya kecanduan, adiktif, game, ML, Valorant apapun. Ya, balik lagi ada anak yang mungkin ya, dari game aja dia bisa berkembang. Betul. Bukan sok-sok selalu ngelihat serba yang lihatnya positif enggak, tetap aja ada yang negatif. Ya kalau misalkan sebutkanlah aku ngalamin kalau misalkan udah bener-bener ekstrim anaknya nggak bisa diituin ketika di sekolah ada aturannya. Walaupun belum strict, sekarang belum strict karena memang masih banyak celah untuk ngadepin perubahan penggunaan gadget. Kalau dulu dilarang untuk bawa gadget, sekarang kami memaksa mereka punya gadget. Bayangkan gitu. Iya betul. Iya, misalnya Sekarang Zoom dan lain-lain semua kan pakai gadget Son. Dulu yang nggak misalkan punya anggaran buat handphone jadi harus punya. Maksa. Iya. Punya nggak punya terfasilitasi, artinya sekolah malah nuntut kan ada gadget itu terus sekolah orang tua kan juga anak-anaknya dulu gak boleh sekarang jadi boleh, dan ketika boleh ya mungkin mereka sedikit menikmati itu. Oh kok jadi gak boleh ya akhirnya kita sekarang itu ya juga belajar yuk tahu menempatkan di mana sekarang lagi apa gitu. Ada masanya kita sering saya kumpulin dan mereka kalian, ibu kami mati gaya nggak pegang handphone. Itu sepersekian detik dikumpulin. Iya, anak kelas 9 di aku kemarin ketika mau mempersiapkan itu kumpulin, ibu kami mati gaya nggak ngapa-ngapain gitu. Iya bisa bener istirahat tuh yang sambil makan gini
Yang kita ngelihat Gusti Ini gitu kan. sisi negatifnya. Iya, Sisi gitu. positifnya banyak. Sebenarnya Mereka banyak bisa juga mencari gitu kan. tahu dengan Banyak. sebebas itu. Iya, gitu. Iya, dan dan istilahnya tanpa batas Iya, kan. dan satu sih poinnya itu makanya kenapa fokus di pendidikannya itu gimana mereka untuk how to know jadi lebih Bisa milih. clear mind, clarity ya, lebih Iya. jernih gitu Iya, memilih. iya, iya. Jadi yang itu yang kita fokusin. Jadi mau masalah apapun ya, mau masalah gadget baik atau buruk, lu mau pakai Kita baju latihin yang lain juga. gimana atau gimana juga baik apa buruk itu mereka sudah terbiasa dengan pola pikir Kita ataupun coba penataan ngelatih itu. pikiran, penataan ininya ya. Artinya mereka kalau kita sudah mereka sudah membentuk dirinya sendiri, menginquiry dirinya sendiri dengan lebih sadar gitu, itu hasilnya mau apapun artinya yang di luar terjadi, mereka akan lebih bijak gitu. Tapi dalam memilih. satu catatan, pendampingan juga penting nih. Kita tuh nemenin mereka Nemenin. malah ya. Kita ini, nemenin. mulai dari Ha-ha. di rumah pun ya orang Oke. tua memegang Iya. peran. Maksudnya Sony lebih ke orang tuanya. Orang tua Iya. Mendampingi itu Betul. sepenting apa sekarang gitu, Bu? Eh, Karena banyak yang kerja kan sekarang Iya. orang tua ya, Son, ya? Iya, dititipin ke iya. neninya, Atau orang nenek. nenek. Kalau nggak nenek ya mah nini. engki, Engki. nin. Iya, Mm-mm. kayak anak aku juga ya, anak Iya, anak ini- kakung. Ini Oh, gitu. terjadi Terjadi ya, anak-anak kita Terjadi jadi ya. anak Iya. kakung. Guru juga manusia Bapak Iya. Ibu. Iya. Jangan jaji ya. Mm-mm. Terus dikasih gadget juga nggak anaknya? Iya. Ya iyalah, ya iya. Jujur loh, jujur li, Iya, jujur iya, li, iya, jujur li. iya. Iya, Anak jujur Baroso li, juga ya. main gadget tuh di ujung. Mana? Ketawa. Ketawa. Berarti itu kayaknya kedengeran ya. Kedengeran ya kan? Ya, Biar contoh ibunya. dari ibunya. Iya, iya, iya. Ya orang tua justru ya penting ya, karena memang apalagi yang mendampingi anak di rumah gitu, Ya. ataupun yang dititip-titipin itu pasti ya pasti banyak juga challenge-nya lah buat mereka juga gitu. Tapi di sini nih perlu dibangunnya relasi komunikasinya itu yang memang harus dibangun di mereka. Nggak mudah jadi anak, nggak mudah jadi orang tua gitu itu ya. juga Itu jadi kita juga kitanya harus tahu nggak- posisi itu juga. Kalau gitu Bu, kalau kita lihat nih ya, dulu kita punya karakter yang berbeda nih, anak-anak zaman dulu dan zaman sekarang. Sekali lagi kita tidak melihat mana yang lebih baik ya. Tapi harusnya suatu perubahan arahnya lebih baik dong. Ya, Nah, kalau kita ngelihat karakter anak zaman dulu dan anak sekarang dengan perubahan teknologi segala macem, mungkin harusnya relasinya lebih baik dong, karena kan kurikulumnya berubah, kemudian pemahaman lebihnya berubah. Kayak tadi misalkan selama ini satu arah, menurut mungkin secara pribadi saya bilang lebih bagus yang sekarang karena formatnya diskusi. Iya, Iya. ada Itu lebih bagus timbal dong. balik gitu ya. Dua arah Balik, gitu. Kalau zaman dulu sepertinya satu arah. ya. Kalau saya sih lebih memilih format seperti sekarang. Nah, kalau gitu ini akan berpengaruh ke sifat dan karakter si anak nih. Harusnya betul. karakter anak zaman sekarang secara sepintas kita bisa bilang harusnya lebih baik dong. Iya. Tapi yang sekarang timbul, kenapa yang sisi negatifnya yang lebih ke highlight? Betul. Lemah, ini itu. Padahal kan Senangnya dunia sendiri. dunia sendiri sudah ditempa nih, set. Tapi kok anak zaman dulu bisa ngeklaim kita lebih tangguh nih. Betul. Kita dulu dipukul guru, malah ada yang mukul balik. Serius benar itu kejadian. Nih ya, kalau nonton minta dosa lagi, ngaku dosa lagi. Mukul Ayo, guru tuh dosa. yang ngaku dengan dipukul guru terus dipukul balik gurunya. Iya Iya kan? dulu itu, tapi satu dari sekian banyak. Iya. Nah, artinya perubahan karakter ini kan harusnya membawa ke yang lebih baik nih, Bu, ya. Kita bisa bilang nggak sementara ini kurikulum atau itu teknik mengajarkan kepada anak, kita sedang menuju lebih baikkah masa sekarang dengan format yang ada? Menurut Ibu Dita dulu dan nanti Bu Eva ya, jangan kerja sama, jangan Ya ampun, Iya. nggak boleh nyontek. Satu-satu nggak ya, boleh nyontek. nggak boleh Nggak boleh. nyontek. Selesai tidak selesai kumpulkan ya? Kumpulkan ya itu ya. Aduh Iya. ya ampun. masing-masing jawabannya nggak boleh saling lihat. Gimana rasanya digituin sama siswa dulu? Sakit ya? Belum gue. Gimana Bu menurut Ibu? Serius loh kalau gitu ya. Berarti apa yang kita lakukan tuh ketika berbalik ke kita harus Nggak enak ya? gitu loh. Dari situasi yang baru. Iya. Oh iya. Iya, Oke. Jadi inquiry kita juga ya. betul. Jadi Nggak boleh kerja sama. Ayo. Ini gimana sih? diskusi atuh. Nggak boleh. Diskusi boleh, jawabannya beda ya. Itu mereka sambil iya sambil mikir. Enggak, karena komunikasi dan kolaborasi itu fondasi. Fondasi. Oh, iya, iya, oke. Learning base itu di kolaborasi dan Itu kan kalau di komunikasi. sekolah. Eta teh. Ini di rumah bener. dimanapun kita ya. Gimana berita kita sedang menuju ke arah yang lebih baik nggak sih harusnya?
balik lagi tadi ya, uncertainty ya. Kita nggak tahu nih keadaan ke depan seperti apa gitu. Tapi setidaknya tadi balik lagi juga, kalau kita sudah artinya sudah mulai belajar lah ya. Mulai belajar itu bukan hanya menumpuk sejarah-sejarah, artinya informasi, knowledge yang masa lalu gitu. Tapi bagaimana kita belajar tentang kehidupan gitu. Itu apapun situasinya gitu, kita akan siap dihadapkan dalam suatu zaman apapun lah istilahnya mas, seperti itu ya. Kita akan lebih agile kalau zaman sekarang mah ya namanya teh agile gitu ya. Nggak bisa bahasa Inggris. Flexibility ya gitu. Jadi lebih enak lah, enakeun lah gitu, dia mau di tempat mana juga lebih enak. Masalah baik atau enggaknya yang bisa menginquiry dirinya sendiri, karena kebajikan itu sejatinya itu akan keluar bukan karena hanya belief atau keyakinan tertentu atau misalnya didapat dari orang lain atau apa, itu nggak akan murni, itu akan jadi sampah tumpukannya. Kalau kita nemuin sendiri kebajikan atau kebaikan itu akan lebih sustain, akan lebih menetap dan akan menjadi otentiknya kita akan lebih keluar. Tapi nggak malah jadi subjektif kalau kita menilai sendiri itu kebaikan untuk kita atau tidak. Kalau kita sudah peka, kita akan lebih tahu gitu. Ya, jadi intinya lebih ke gali diri sendiri. Lu sukanya di mana? From within. Ya. Di situ lalu akan sikat lah. Kalau memang lu suka di situ ya sikat gitu bidangnya. Iya, nanti akan keluar potensi dirimu gitu. Yang terbaik gitu, itu teh gitu. Nah, itu gitu yang jadi yang selama ini kita kita sadarinya, yang selama ini tuh ternyata aku yang dulu bukan yang Enggak sekarang. gitu lagu. Aku masih Tembang kenangan seperti yang dulu, nggak tahu menunggumu, nggak tahu sampai nggak tahu. Nah, jadi apa? Soalnya generasi dia masih menikmati naik angkot dengan musik-musik yang mengalun seperti itu. Ya, mulai dari ongkos cepet kan. Benar. Pakai abodemen. Abodemen sih abodemen. Bu Eva jawabannya ditunggu. Ya, jadi itu ya. Gue udah yes. Kalau Bu Eva sedikit dimodifikasi nih pertanyaannya. Aku ngeles dulu, ini benerin dulu. Bu Eva. Mikir. Bu Eva. Not 20 sekian episode lu nggak pernah benerin gua. Nggak pernah. Kayak gitu kayak apa, romantis kayak. Gak pernah. Gak usah. Agile. Di bidangnya masing-masing agile gitu ya. Kalau misalkan rambut gua berantakan, betulin kayak apa? Gini dong kompak. Ini gue besti. Bu Eva. Padahal aku tadi udah nyiapin pertanyaan yang itu loh. Yang disiapin Gantian, nggak kepake. kita gantian. Sedikit dimodifikasi. Tapi tolong jawabannya di mic biar denger semua. Oke, tadi kan menurut Sony nanya ke Bu Dita, apakah pengajaran yang sekarang lebih baik daripada yang dulu? Mengarah ke arah yang lebih baik. Kita modifikasi sedikit sekarang. Kalau dibalik nih, kalau tadi Bu Dita sudah berpendapat bahwa memang ya mudah-mudahan kita menuju ke yang lebih baik. Memang masa depan kita nggak pernah tahu. Tapi untuk masa sekarang dengan kondisi yang sekarang ini, yang seperti tadi disebutkan Bu Dita itu yang paling oke sementara ini ya gitu. Sekarang kita balik. Kalau misalkan dari sisi orang tua murid yang sudah mempercayakan misalkan ke sekolah gitu ya, tolong anak saya dididik dengan baik dengan mungkin metode yang sekarang lagi kekinian ataupun juga apapun itu. Kalau dari sisi orang tua sendiri masih perlukah memang mendampingi di rumah, dan apakah orang tua juga dapat pembekalan dari sekolah biar imbang nih? Karena gini loh, saya dan Sony misalkan sekarang ya berperan sebagai orang tua yang anak-anaknya sekolah. Anak-anak dengan metode zaman sekarang, orang tua masih mengiblatnya pada metode zaman dulu orang tuanya diajarin. Kamu tuh pulang ke rumah jangan main game, belajar dong, ya kan Son? Tapi kalau zaman sekarang misalkan, oke, kamu senang main game kata gurunya. Oke, di rumah kamu gali, cari caranya main game gini. Kamu daftar e-sport, kamu kemana. Nyampe rumah yang ada dimarahin orang tuanya. Bener nggak? Gimana menurut Bu Eva nih, Bu? Apakah sebaiknya seiring selangkah dengan orang tua? Apakah orang tua pun juga dapat pembekalan gitu? Apa harus dapat pembekalan dulu atau gimana? Pembekalan. Bukan bekal roti, Bu Dita. Oh iya. Bukan mie goreng atau Indomie goreng. Yang pas dibuka baunya kok beda tapi enak. Batagor masih ada, Bu Dita. Masih ada ya. Honornya itu. Honor kita itu Bu Batagor. Eva, gimana Bu? Kalau ngomongin anak dan orang tua gitu, anak tuh punyanya siapa sih?
Punyanya Orang orang tua. tua. Oke, guru punya peran gak di situ? Ada. Punya. Ada perannya. Nah, masing-masing peran gitu. Jadi orang tua berperan sebagai orang tua, guru berperan sebagai guru. Artinya masing-masing punya perannya. Coba istilahnya memaksimalkan masing-masing peran. Saya agak menggarisbawahi gini, gak gampang jadi anak, Betul. gak gampang juga jadi orang tua. Apalagi jadi orang tua katanya gak ada sekolahnya. Ya, betul. Itu dia. Terus apakah kemudian betul tadi pernyataannya ya, bahwa apakah kemudian harus bekerja sama? Ya iyalah istilahnya. 7 sampai jam 2 anak di mana? Di sekolah. Titipin ke sekolah. Iya. Lalu 2 sampai besokannya jam 7 lagi di mana? Di Di orang rumah. tua. Gitu. Istilahnya ya ketika tadi kata menemani, mendampingi, yuk sama-sama gitu. Tetapi saya nggak setuju dengan kata pembekalan. Istilahnya expert non expert, bahwa saya kesannya guru tahu cara Lebih mendidik. tahu, ya. Lebih Oke. tahu cara mendidik anak. Kalau kamu anaknya untuk jadi lebih ABC harus diginiin. Balik lagi ada tadi, setuju dengan kata momennya apa. Kalau ada istilah gini, anak pergi ke sekolah itu seperti pejuang. Dia akan pakai daya energi dia untuk yang sebaik mungkin di depan guru supaya dia nggak dimarahin. Oke. Ngerjain tugasnya sebaik mungkin supaya nilainya bagus. Ya. Sampai rumah, ini kenapa nilainya 70? Dia teh pejuang, baru pulang. Ya pulang tuh ya. Sini nak, sini. Bukan gua kemudian dapat berapa atau apa. Hari ini kamu udah senyum sama siapa? Hari ini kamu udah menikmati apa? Yuk makan enak, tidur nyaman, besok berjuang lagi. Tapi kan nggak seperti yang karena kamu berjuang sendiri. Terus kita yang guru orang tua nuntut yang image kita yang oh ya kelas aku berhasil kalau anak aku nilai ulangannya 100 semua. Orang tua kamu kalau nggak ranking 1 apalagi yang absennya terakhir itu kecenderungannya sama gitu ya. Kurang. Itu gitu. Udah absen terakhir, ranking terakhir, udah di ranking lagi. Di kelas duduk di paling belakang. Kayaknya itu udah yang kayak yang mereka tuh terpojok banget. Sudah Kasian apa banget sih, stereotype gitu jadi. Gitu. Apalagi kan. kalau dibandingin sama kakak-kakaknya atau adik-adiknya gitu ya. Tambah Lagi ngedornya. Apalagi tadi kayak ngomongin perubahan. Even pola pikir kayak gitu, pola asik kayak gitu, emang langsung switch. Sekarang berubah, besok berubah. Enggak kan? Iya. Ngerak karatnya teh ya digosok dikit-dikit. Iya, Artinya dihampasin. sekarang pun makanya kita mengatakan kenapa kita bestie, kita tuh lagi proses belajar itu kan gitu. Jadi istilahnya benar-benar yuk ternyata si situasi anak gak semudah itu. Mereka sudah seberusaha itu, seberjuang itu, menghargai itu, menemani itu. Lalu kemudian yang oh ya caranya gimana? Dari sisi kitanya sendiri, kitanya reflektif nih. Waduh kemarin kita udah nuntut mereka segitunya. Aduh, bukan soal aduhnya ya. Misalnya kita bisa melihat bahwa kemudian sebelumnya kita benar-benar judging. Kita sebelumnya banyak image yang ingin ditempelin ke anak. Kalau sekarang kita coba yang tadi clarity, jernih ngelihat anak, jernih ngelihat uniqueness-nya, coba ngelihat potensi dari situasi ini. Ya istilahnya kan kita berusaha sebaik mungkin. Nah, kalau itu sedang kita upayakan dengan cara apa? Balik lagi kayak kita bukan soal sok-sok reflektif ya. Sekarang trennya Plendusi reflektif yang kayak apa sih? Nggak pernah ada yang kata bener salah. Tapi minimal kita tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Plus dengan istilahnya, kita menyadari apa yang kita pikirkan, yang kita katakan aja itu udah salah satu latihannya kita jadi untuk ngelihat. Para guru nih ya. Apalagi untuk ngelihat siapa nih. Istilahnya kalau Tuhan aja bilang anak-anak ini yang punya kerajaan surga lewat mereka gitu kan. Berarti kan si anak itu bisa jadi poros utamanya. Orang tua pasti cinta sama anaknya, guru-guru cinta sama anak-anak. Objek utamanya siapa sih? Anak. Tuhan aja ngelihat anak gitu, apalagi tuh gitu. Tuhan aja mau dilarang-larang sama muridnya malah disuruh buka buat anak kecil. Iya itu gitu ya. Terus sekarang kita yang di manusia anak yang ini ya kamu kudu gini. Kasihan banget ya jadi anak gitu, kasihan banget. Nah itu kali-kali memang mungkin pesannya tadi Bu Eva dan Bu Dita mungkin salah satunya adalah orang tua yuk coba refleksikan. Kalau kali-kali posisinya di switch Anda sebagai anak gitu ya, coba refleksikan juga Anda sebagai anak datang ke rumah udah dimarahin bla 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 bla, suruh ini suruh itu. Dan jangan lupa
itu tadi jalankan peran masing-masing dengan baik. Tuh. Pembekalan mungkin seolah-olah ada satu yang lebih baik daripada yang lain, Expert seolah-olah. Iya, ahli bukan betul. ahli. Padahal ya orang tua, ya lakukanlah peranmu sebagai orang tua dari jam 2 makanya. sampai jam 7 ya Ya. tanggung jawab lo. Ini Oke. anak lo juga. Di sisi lain di sekolah ya peran guru inilah. Semuanya harus punya porsi yang baik. Nah, tapi di usia itu, di usia SD 6 sampai berapa? 12 itu memang secara psikologis ya, itu memang usia anak bisa menyerap semua itu dengan baik ya. Makanya walaupun di rumah dari kecil diajarin ini tuh oleh orang tua, tapi di sekolah kan emang harus dari usia berapa sih Bu yang idealnya nih untuk anak-anak bisa menyerap, jangan Mulai sampai belajar gitu betul ya. yang didapat di keluarga berbeda dengan di sekolah. Misalkan kehidupan Mm-mm. di rumahnya ada, kita nggak tahu cerita keluarga masing-masing, mungkin ada yang broken home segala macam. Nah, usia anak yang rawan nggak sih sebenarnya untuk SD ini untuk mendapat banyak informasi saat dia Iya. tidak bisa menyerapkan, bahaya juga akhirnya. Nah, yang SD tuh Bu Eva apa Bu Dita tuh? Aku Unggul ke diri. kamu terus yang pertama licik. Gara-gara nomor absennya terakhir akhirnya pertamanya gantian. Gimana rasanya kita balik? Kan Anda yang direndahkan akan ditinggikan. Anda yang diterakhirkan akan diduluin gitu. Gimana Bu Dita? Oh, sekarang tuh banyak gak sih anak SD di Di sana maksudnya ya, di anak sekolah. didik Nah, yang mengalami itu banyak gak sih? Maksudnya- Mudah menyerap. menyerapnya banyak gitu ya. Anak SD sekarang mah pinter-pinter cuy. Oh iya. Gimana contohnya? Iya, maksudnya ya, gurunya belum tahu nih ya. Kan gini nih, karena sekarang online ya. Online nih. Misalnya teh aplikasinya nih ya gitu ya. Gurunya teh pakai aplikasinya masih PowerPoint kuno lahnya misalnya gitu. Sama. Ya orangnya gitu sih sebenarnya. Ternyata si anak teh, Pak, iya pakai ini, pakai Canva lah, pakai Benar, itulah, benar. pakai itu dan lebih SD itu yang ngasih tahu halus SD. eta. Iya, bener SD. Barosa ikut ngobrol yuk. Iya, iya. Itu ya dari satu hal ya gitu ya. Terus kalau misalnya dibuatin project aja ya, disuruh bebasin project, itu hasilnya aku juga ini kepikirannya mereka teh Iya, buat Kok dia kayak nggak bisa gini. bikinnya Orangnya gitu? zaman kayak Minecraft segitunya. itu ya. Iya, Minecraft lah, atau misalnya Video-video itu. bikin video apa, ataupun ini yang Bener-bener, di luar dari ini ya, di luar dari multimedia pun mereka tuh kepikiran gitu. Kayak kemarin di kelas 5 atau bahkan di kelas 1 juga ya, mereka itu udah buat project itu dari ide mereka sendiri. Pendapat mereka sendiri gitu ya. Mereka membuat prosesnya juga sendiri dengan kelompok, bantu temannya juga. Tidak ada kompetitif di sini untuk ininya. Kemudian juga mereka juga mempresentasikan sendiri di depan Hebat. orang tua. Itu kelas 1. Sebentar tuh kan sampai keselak kan saya. Kan ada minum. Iya. Yuk, boleh. Boleh kok. Ini Boleh. udah berkurang Udah ini. berkurang. Open board dulu, open board. Cuman Dulu ngomong open board, nanti pas di sekolah berita open board apa sih? Bu Dita, aku juga open board. Bahaya. Kelak kamu akan tahu nak. Iya. Nah, tapi kan siapa tahu nanti diajaknya sama Bu Dita jadi aman gitu. Yuna, Awas, ada pasur samo. yuk belajar open board bareng-bareng sama Ibu. Bu Dita, nambahin dikit tadi. Itu kan tadi katanya ceritanya gitu ya. Ini anak-anak Ya. pinter nih gini. Knowledge ya, Iya, knowledge-nya knowledge. pinter loh. Tapi itu. juga saya menemui ada teman saya juga justru dia mati-matian bantuin anaknya untuk bikin si tugas tertentu. Ini anakku dapat tugas ini, kayaknya gue mesti bantuin Iya. gini. Dia dibikin sebagus-bagusnya, seakan-akan Orang jadi kayak tua. orang tua yang bersaing. Nah, Iya. itu Orang juga. tua yang sekolah. Orang Orang tua yang sekolah. sekolah, orang tua yang pengen dapat prestasi gitu. Image kan, image Image. deui, Karena yang nah, dikejar kan? adalah nilai. Ya. Nah, Biar si nilai. anak gua kelihatan pinter deh gitu. itu yang balik lagi Terus mungkin anaknya old school sebenarnya ya. pengennya apa? Nah, itu nggak pernah ditanya Perasaannya. kan? Iya. Pertama itu anaknya nggak pernah ditanya juga, kamu pengennya sebenarnya seperti apa? Ataupun setidaknya itu sebagai brainstorming ya, kalaupun mau dibantu sama Iya. orang tua, yuk kira-kira papa bantunya bagian apa ya? Atau kamu kira-kira kesulitannya di mana? Mereka Iya. bisa ngungkapin itu ya, saling kerjasama seperti itu gitu. Tapi sekali lagi kalau masalah nilai, makanya kan mindsetnya kita tuh sekolah tuh dapat nilainya yang bagus ya, selalu kayak gitu. Padahal kan ya itu lagi tadi gitu. Ya sekarang nilai itu kalau mau dilihat ya kita sebenarnya secara kalau mau lihat online kita kan nggak bisa lihatnya langsung Real. ya, real Iya. gitu ya. Jadi itu juga kan kalau mau dilihat jadi subjektif juga ya guru gitu. Kalau misalnya mau ngelihat itu, jadi kita juga sekarang lihat supaya si anak balik lagi nilai diri sendiri. Orang tua pun belajar untuk menilai gitu. Jadi Iya. kalau kita tuh selalu ada bagiannya, perannya orang tua silakan menilai juga kerjaan anaknya, perannya anak juga dia udah sampai di mana dia belajar juga nilai kamu.
Apa kesulitan kamu? Apa kelebihan, apa bangganya kamu terhadap karya kamu ini gitu ya? Bu, kaitan sama pertanyaan saya tadi, usia anak SD mereka sudah punya kemampuan itu memang untuk bisa menilai diri sendiri. TK juga udah TK bisa. juga udah sebenarnya. bisa. Saya waktu TK kemana aja baru gini-gini. Pak, Bapak pernah TK gitu, Pak? Bolos terus. Oh, harusnya secara psikologis itu memang bisa ya? Aku nggak tahu secara psikologis ya, tapi ini Iya, nggak karena bener-bener. kita coba Oh, juga belajar kemarin. Ada metodenya dipraktekkan gitu. Balik lagi nggak metode juga sih ya, nggak selalu oke, tentang oke. metode sih Hmm, sebetulnya hmm, gitu ya. Tapi kita ajak ngobrol juga sih anaknya, karena mereka sebenarnya punya tadi, dia juga Ya. punya ada satu kepekaan, ada Ya, suatu pemikiran sendiri yang memang perlu kita hargai gitu. Ya. Oke. Bagusnya si anak seperti apa, bagusnya teman-teman menurut teman-temannya seperti apa, bagusnya menurut orang tua seperti apa, ataupun juga nggak hanya dilihat dari bagusnya, tetapi kira-kira ada cerita sukses apa ya kamu Ya, dalam ya. membuat hal ini tuh gitu. Oke, Jadi ya, lebih ke ya. arah situ sih gitu. Menilai mah cincai lah 7, 8, Cincai. 9. Aduh gitu. Cincai, pagar si handeuy. Iya, cincai mah tuh cappuccino, cappuccino cincai. Bukan masalah nilainya. Iya, iya. Bukan masalah nilainya, tapi Mm-mm. bagaimana dia juga bisa Refleksi lagi, refleksi ya. lagi dan bisa menghargai dirinya Punya sendiri dirinya hasil sendiri. karyanya. Tapi gue pernah Iya, dengar satu quotes menarik tentang nilai ini ya. Kenapa di Indonesia banyak siswa mencontek? Karena mereka lebih mengejar nilai daripada kejujuran. Nah, Pada akhirnya yang di-push ke mereka, yang dituntut baik itu dari orang tua, lingkungan, prestasi lu terukur berdasarkan Nilai, angka, betul, nilai. betul. Jadi mereka menomorduakan kejujuran. Padahal saat mereka ketemu dunia kerja, wah, Kembali, Iya, iya, iya. kembali. Nilai sih nggak berapa, Itu yang jujurnya ngeri. dulu ya. Iya, kan, nggak iya. pernah ditanyakan nilai PKN lu waktu SMP Ma, berapa? PKN apa? PKN nggak tahu ya. Nggak tahu. PMP, pendidikan moral Pancasila. Iya, kalau PKN nggak tahu. Oh ya nggak tahu ya Coba PKN. GBHN. Tahu itu. Gede bujur Garis hesen besar. nongeng. Kita mah orang Bambang. Kamu Aduh. Bu Ibu, ini pertanyaan lagi nih. Kan tadi saya bilang tiap anak nggak sama. Ya, tiap anak nggak sama. Tiap anak nggak sama. Pernah dong ngalamin ketemu sama siswa yang mungkin kemampuannya di belakang teman-temannya nih karena satu dan lain hal misalkan ya. Contoh misalkan speech delay, ngomongnya belum Ya, bisa lancar betul. seperti teman-teman lainnya Iya. atau sedang berusaha mengejar nih. Metodenya pendekatannya dekat sama atau enggak pendekatannya dengan siswa lain dipukul rata atau berbeda? Iya, Bu Eva. iya. Kasian banget ya dipukul. Dipukul rata lagi. Dipukul rata. Tapi ini- belum pernah kan dipukul jadinya gelombang. Asbes, Pak. Pukulnya pakai asbes. Ini Bu Eva bisaan sampai mikir dia. Sampai Butuh waktu mikir tambah dia. extra time. Iya, kan? bener. Bisa. Enggak, kalau masih ngedengerin yang tadi yang dibilangin dituntut untuk nilai besar. Iya. Kan kalau nuntut tuh berarti kamu ngasih ke aku gitu. Iya. Sekarang berhubungan dengan pertanyaan berikutnya, misalkan kalau tadi dituntut tuh anak atau seseorang atau itu yang ngasih ke kita Iya. karena kita minta itu gitu. Sekarang kita bisa ngasih nggak? Ngasih apa? Bimbingan. Duit. Oh, duit. Oh, boleh. Ada. Berapa? Mana-mana. Ya kan gitu. Istilahnya kita ngasih apa sih ketika Iya. kita nuntut, kita minta gitu. Iya. Sekarang coba belajar, coba kita ngasih apa? Pertama mungkin trust, kepercayaan gitu, Iya. bahwa sebenarnya dia bisa. Balik Iya, lagi iya, iya. kalau misalkan ngomongin case per case, kasusnya itu ada anak sekelas, ada yang kurang, misalkan ABK dengan speech delay. Kasih dia apa? Mungkin kalau Iya. misalkan anak yang punya potensi, kasih kepercayaan bahwa dia bisa seperti kau, Iya. misalkan oh ya bisa bicara, suatu hari bisa jadi apa. Tapi si anak speech delay ini misalkan dia pasti punya sesuatu yang bisa kita kasih gitu. Iya. Saya nggak bisa nyebutin A, B, C-nya Karena beda-beda tiap iya, anak ya. momennya juga beda gitu. Betul. Tetapi ketika mungkin kita berhenti nuntut lah istilahnya. Sekarang kita bisa ngelihatnya dia, mengamati dia, kita ngerasa apa atau kita jangan judging ke dia A, B, C-nya. Kita bisa ngasih apa? Entah pertemanan, artinya menemani dia, Betul. mendampingi Iya. dia. Perhatiannya lebih ke Iya, dia misal. kasih sayangnya lebih. Dan Apa sih? kesabaran Iya, kadang. gitu. Kita ngasih itu aja. Makanya saya sabar banget sama Sony di sini. Iya, bisa kelihatan sih yang ininya ya.
orang sabar Sabar biasanya subur. pantatnya Sabar subur, lebar gitu. Pantatnya lebar. Itu gitu. Jadi bisa ngasih kepercayaan, Mm-mm. bisa ngasih Betul. apapun gitu. Enggak melulu nuntut. Gak gitu. melulu juga harus nuntut nilainya harus bagus anu. Tapi apakah itu jadi pilih kasih antara anak yang satu dengan yang lain, Bu? Bisa jadi. Nah, Bisa jadi. Nah. Nggak nutup Nah. kemungkinan anak-anak juga akan bilang, oh bu guru ini pilih kasih atau aku ngerasa dilebihin sama guru. Itu kerasa barangkali. Iya, Tetapi iya. kalau itu disadari oh kayak gitu tuh nggak baik ya. Akhirnya kita bisa ngelihat oh kalau itu nggak baik gimana nih selanjutnya. Tapi minimal menyadari itu aja. Iya. Jadi nggak abai dengan apa yang terlihat, abai dengan apa yang dirasain. Ya. Coba belajar ngelihat itu aja. Ngamatin Oke. apa yang dirasain, ngelihat apa yang dipikirin aja gitu. Iya, dan sekali lagi itu kan memang kalau tiap anak itu kan punya kemampuan masing-masing kan gitu ya. Mau ada yang memang anak yang memang punya kebutuhan khusus atau memang dia yang udah pinter banget gitu. Kadang-kadang tuh ada tuh yang memang pinter banget, ada juga yang memang Itu ini gitu. judging ya. Ya, itu judging aku ya. Aku Iya, berarti iya. berimage ini Iya, ya. iya, lagi iya. berimajinasi. Menyadari, ya. Itu kayaknya yang pintar banget. Bukan aku. Bukan aku. Ada yang middle. Itu juga menurutmu. Itu Kalau kan menurutku, menurutku, iya ya. menurut Ya, nggak apa-apa mamamu disadar. kau yang terbaik Iya, lah, iya. gitu. Kata mamaku juga aku ganteng. Ah. Kata mama aku. Mama kamu belum diperiksa matanya. Tante maaf ya. Tante ini anaknya gini banget tante masalahnya. Iya, iya. Iya, jadi kan ada macam-macam ya gitu. Nah, kali ini gitu saat ini kita juga lagi coba gitu. Artinya kita menempatkan si anak itu artinya memang sesuai dengan kemampuan mereka dan juga artinya kalau anak yang punya memang mampunya segitu ya udah kita kasih soalnya juga ya segitu dulu gitu. Nggak kalau yang pengen lebih ya atau memang sudah mampu lebih ya kenapa enggak dia naik tingkat karena punya challenge ya harus ada challenge-nya. Atau yang bahkan yang udah tinggi udah udah pinter banget nih bisa nggak dia berempati dengan teman-temannya yang ada di bawah ini Iya gitu. iya iya. Itu empatinya juga yang ditanamkan juga ya. Oh gitu. Jadi yang bulat banget. Tapi kan ini sedikit bersinggungan dengan masalah bullying. Ketika ada yang anak-anak sudah menganggap dirinya lebih, ada yang kurang, kadang pembulian ini terjadi, perundungan ini terjadi. Nah, Bagaimana nih guru-guru melihat masalah perundungan yang jujur ya Son, banyak orang tua juga yang mungkin ikut jadi was-was apakah anak gue dirundung gitu di sekolah. Iya. Gitu. Kalau kita sudah coba untuk ngajak anak, untuk engage ya, untuk merasa terlibat. Kalau kamu di kehidupan kelas seperti ini atau gimana ya caranya menciptakan kehidupan kelas yang nyaman? Atau Dari gimana awal ya? Dari awal nih, dari awal masuk nih. Kan suka ada tuh MPLS zaman orang mah di ospeknya. MPLS? Masa Zaman pengenalan pengenalan lingkungan sekolah. Oke. Tapi kalau sekarang mah nggak kayak gitu kan artinya. Mapram. Nah itu mah kan Om Steve nih tahu kalau mapra. kita belum ya. Belum, kita masih Iya. ospek. Ospek kita namanya. Mapram, Om Steve. Mapram. Nah, tapi maksudnya sekarang kita beda dengan zaman dulu. Ini pembandingan. Cuman maksudnya gini, untuk ngelihatnya Sekarang tuh lagi artinya belajar, sekarang lagi itu kita berusaha lagi itu. belajar untuk berusaha gimana yuk kita sama-sama kita cobain ciptain lingkungan kelas dulu minimal gitu yang nyamannya seperti apa menurut kamu. Nanti ada lingkungan sekolah yang nyamannya seperti apa menurut kalian. Itu ada nanti semuanya libatin anak ya dari kegiatan-kegiatannya dan juga nanti lingkungan artinya ada satu komunitas sekolah yang nanti akan membentuk caring community-nya intinya tuh gitu. Jadi nyaman banget gitu loh pendidikannya teh. Kalau aku lihat pada akhirnya aku sampai di kesimpulan yang salah satu yang membedakan paling mencolok pada akhirnya adalah bicara. Ngobrol. Itu yang tidak kita Itu dapatkan. yang sedang kita lakukan. Zaman Makanya SD. tadi guru anak BEP. TK aja udah bisa diajak ngobrol Iya, kok. iya, iya, Anak betul. SD apalagi Zaman mereka kita, Bu. Aku suka sama si ini nih. nggak bisa di stop. Yang Karunya bikin iya, stop rek siapa? ngomong, iya, karunya rek Iya, ngomong, yang- iya, iya, yang iya, bisa iya. nyetop, yang bisa nyetop anak bicara itu guru loh. Padahal dari TK-nya yang cerewet gitu. Ibu aku ini. Hup. Ini gitu. pancing satu lagi bicara ngomong. Artinya semoga kita Komunikasi satu dan ini gitu. kolaborasi. Semoga ini jadi satu hal yang kita cukup sepakat nih. Dulu saat kita SD, peran guru BP membuat kita takut, bukan ingin membuat kita curhat. Iya, Itu ketika diajak dipanggil sama ngobrol. guru BP. Ngobrol. Nodi dipanggil sama guru BP. Gitu. Udah nih, ranking 2 dari bawah. Padahal harusnya kalau tadi saya menyimak obrolan Bu Eva sama Bu Dita gitu ya. Di sana banyak peran dari pihak sekolah yang mengajak siswa untuk berani minimal berbicara, Mengungkapkan. mengungkapkan perasaannya gitu, apapun itu gitu. Itu yang
salah satu tidak kami dapatkan di angkatan kita sekolah gitu. Jadi ngobrol, bicara, mudah-mudahan sudah terlatih di sekolah, mereka tidak takut untuk memulai di keluarga kalau bapak ibunya pasif ternyata misalkan. Oh, saya sama bapak ibu guru diajak ngobrol. Maka saya akan, Pak Mas ini duduk gitu. Ya nggak gitu juga. Gue curiga nih dari tadi ya. Ini kayaknya dua-duanya hobinya trek-trekan. Lo nggak kenapa? Lu bukan. Lu ngomong, dia. Itu ngobrol. Mindful listening. Iya. Belum diangetin motornya. Gitu, mudah-mudahan ngobrol ini bisa jadi satu kata Benar. yang Ya, ternyata ini bisa jadi catatan buat orang tua berdiskusi. Ngobrol tidak harus tentang apa yang formal, misalkan gimana di Ngobrol sekolah santuy matematika aja. ngobrol aja, lu Iya, membuka ngobrol santuy aja. banyak akhirnya perasaan anak tercurah misalkan saat mereka akhirnya ke psikolog Iya. atau mereka tidak punya kesempatan berbicara. Malah nemu nyamannya di tempat lain gitu ya. Betul. Bukan di keluarga sendiri. Kayak Iya, Nodi waktu itu ke diskotik Iya, akhirnya betul. klub malam. Betul. Gitu. Lihat lagi waktu itu Bu Eva sama Bu Dita lagi open bot. Kenal nih. Security-nya Nodi, saya waiternya. Nyahuan orang, aduh. Gak tau aja DJ-nya Om Step. DJ Stefanus is in the house. Ya kan? Semoga soalnya gini, kalau kita bicara kurikulum ini akan luas sekali. Masing-masing sekolah pun punya kurikulum Iya, yang iya, berbeda. Ini pun aja kita mungkin bisa bikin part 2-nya Son, karena Betul. panjang nih bahasannya. panjang nih. sekali gitu. Gak akan cukup. Nggak akan cukup, tapi karena keterbatasan waktu juga. Tapi satu hal terakhir, ada penelitian tentang sistem pendidikan terbaik sejauh ini katanya Finlandia. I don't know apakah itu masih di sana apa tidak. Kurikulum atau sistem pendidikan yang terbaik di dunia masih dipegang oleh salah satu negara Eropa, negara kecil, Finlandia kalau aku nggak salah baca. Bahkan di sana sekolah SD Ya. dari masuk sampai pulang main terus. Santuy banyak. Santuy. Jadi itu dia. Apakah benar kurikulum pendidikan ini secara general ya, Indonesia sudah usang atau kita sedang menuju memperbaiki sesuatu saat negara Eropa yang lain sudah punya sudah punya pernyataan Prosedur yang baru. Lu Iya. adalah sistem pendidikan terbaik di dunia gitu. Sakit hati nggak sih untuk para guru dibilang Indonesia ketinggalan banget? Jadi pengen nyanyi. Pengen Rock. Sakit hati. Gak. Dibilang negara Sudah kita ketinggalan tertinggal. zaman kuno gitu. Sakit hati nggak sih? Kalau ngomongin sakit hati, berarti itu responnya kita ya. Iya, betul. Pilihannya mau ngerespon apa nih? Iya. Mau Trek-trekan aja. ya artinya mau ngerespon baper gitu dan kemudian wah itu salah dan seterusnya, atau kita mau ngerespon apa? Kalau aku pribadi lebih ngeresponnya yang bisa kita lihat dan tanda petik balik lagi ke aku sendiri gitu. Yeah. Jadi nggak ngatain dirimu gitu. Pernyataan itu, tapi balik lagi kata kuncinya balik lagi ke aku, peran aku dan apa yang bisa aku lakuin gitu. Yes. Okay. Dan isanya momennya tuh sekarang. Mungkin penelitian ya 2-3 tahun yang lalu, betul. yang isanya 5 menit yang lalu aja bisa dikatakan masa lalu gitu. Yeah. Perubahan ke depan kita nggak pernah tahu, itu uncertain gitu. Jadi apa yang bisa apa yang bisa aku lakuin senyata apa adanya kini di sini, mendingan itu yang dipilih. Kalau Right now, kalau mau memilih respon. Ya. Bisa aja responnya ya baper, bisa aja B aja. Anak-anak sekarang misalnya B aja, biasa aja, atau yang mau meratapi gitu ya pilihan bebas pada setiap orang. Tapi gitu. kuncinya adalah apa yang bisa kita lakukan. Aku di sini. Eva memilih untuk meresponnya seperti Apa yang aku bisa lakuin Budita? gitu. Budita. Ya. Pendidikan itu kan untuk membangun ya, gitu, bring up gitu kan, untuk membangun. Nah, pertanyaannya membangun siapa gitu kan? Dan yang paling dekat adalah membangun diri sendiri gitu. Oke. Jadi pendidikan itu dikatakan baik atau enggak atau gimana ya itu image orang lah gitu ya. Oke. Dan esennya pendidikan apa sih sebenarnya? Kan ngegali manusia lagi. Ngegali potensinya supaya keluar esen. Esen itu potensi atau uniqueness. Itu di saat engkau sudah menemukan potensi kau, di saat engkau sudah menemukan uniquenessnya dirimu, nggak pakai topeng lagi, disitulah pendidikan itu sudah berhasil gitu. Jadi mau pendidikan Finlandia, mau pendidikan mana, gitu. mau pendidikan dalam
Esensinya bukan tentang luarnya nih, Iya. mau mengeluarkan potensi terbaik Dan dari esensi si manusianya. pendidikan itu sendiri, kalau Iya. ngomong pendidikan yang terbaik di Finlandia, esensi pendidikan, kata kunci pendidikannya apa dulu? Itu kan Iya. memunculkan esen manusianya. Betul. Si manusia yang tadi Nah, TK, SD, ya. SMP, Ya, dan dimanapun satu lagi, long life ya, learning. satu lagi ya, selain menimbulkan potensi itu dan juga bisa menghasilkan cinta, compassion, damai, dan disitulah pendidikan itu juga ataupun juga belajar itu berhasil gitu. Itu. Tepuk tangan dulu dong buat narasumber kita hari ini. Jangan narasumber ih. Nggak suka, getek. nggak suka, ya nggak udah, dipanggil suka. narasumber. Dengan ibu-ibu Ibu-ibu. Teteh-teteh. Lain, baturan ngobrol. Baturan ngobrol, baturan Baturan ngobrol. open bot. Semoga Aturan obrolan ngobrol. ini tidak menjadi toxic relationship dari sebuah anxiety yang dimana Yang literally jujurly kita juga nggak tahu ngomong apa. dan yang pastinya kalau ini dari sisi gurunya nanti Tapi mungkin benar, kalau nggak tahu ngomong apa berarti bagus ada kebingungan ya. Iya. Berarti Iya. podcast ini berhasil. berhasil. Ya. Karena itulah tujuan dari Rumah Noni mendatangkan narasumber yang jelas dengan bukan hasil yang narasumber. tidak jelas. Bukan dari itu. Iya. Baturan ngobrol. Membuat pembimbing jadi pembimbang. Nanti kita akan datangkan lagi kalau ini di versi gurunya kita datangkan lagi generasi strawberry-nya ke sini kalau perlu. Iya, Ya kan? bakal seru nih Lucu kayaknya. juga. Terima kasih Bu Eva, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama ya. Thank Semoga you. disaksikan oleh banyak anak didiknya dan ingat open bot langsung tanya ke Ibu Dita. Ya, jangan lupa ketua Jangan lupa yayasan ngomongin. pasti nonton. Bye.